Bab 90. Jevian menatap puas pada foto-foto dan video yang dikirimkan Laura. Ternyata sikap Rosalind cukup baik pada putranya meskipun mereka belum lama saling mengenal. Jevian sengaja meminta Laura mengawasi secara diam-diam interaksi antara Rosalind dan Jeffrey. Dan dari foto serta video itu, seketika membuat Jevian terkesima. Bagaimana perempuan yang selalu memasang wajah datar itu bisa membuat Jeffrey tertawa lebar jelas saja membuat Jevian terperangah tak percaya. Setelah melihat foto-foto dan video yang dikirimkan Laura, akhirnya Jevian bisa benar-benar bernafas lega. Sepertinya Rosalind memang sosok yang dapat ia percaya. Sore ini Rosalind menemani Jeffrey bermain bola. Bukan sepak bay, main lempar-lemparan bola sebab Jeffrey tidak bisa terlalu banyak bergerak. Jantungnya lemah, Rosalind sudah mendapatkan segala informasi mengenai Jeffrey. Rosalind merasa iba dengan anak sekecil Jeffrey. Menurut Laura, ibu Jeffrey tidak pernah menginginkan anak itu. Alhasil, meskipun hamil ia masih sering mengkonsumsi alkohol dan merokok tanpa sepengetahuan Jevian. Bahkan saat ketahuan pun, ia tidak merasa bersalah. Setelah Jeffrey lahir dan dinyatakan mengalami kelainan jantung, bukannya merasa bersalah, Eve justru makin membencinya. Sudah tidak pernah diinginkan ibunya, menderita penyakit pula, sungguh malang nasib Jeffrey. Beruntung Jeffrey masih memiliki seorang ayah yang begitu menyayanginya. Tidak seperti dirinya dulu, memiliki ayah, tapi tidak mau mengakuinya. Jose justru memprovokasi dirinya kalau Rufus lah ayah kandungnya. Segala tipu daya Jose hembuskan membuat dirinya begitu membenci Rufus dan Delena serta putra satu-satunya, Rainero. Apalagi sedari kecil ia tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua membuatnya makin membenci keluarga Sanchez itu. Ia merasa dendam. Ia merasa, seharusnya ialah berada di posisi Rainero sebab ia yang lebih dulu lahir ke dunia. Namun kenyataan menamparkan dirinya, Jose telah menipunya mentah-mentah. Rosalind merasa benar-benar malu. Ia kehilangan wajah untuk kembali bertemu Delena dan keluarganya. Bahkan setelah hampir terbunuh, Delena dan Senina masih mau memaafkan dan mencabut tuntutan mereka. Bagaimana Rosalind bisa kembali berhadapan dengan mereka? Oleh sebab itu, Rosalind memilih pergi dari negara tersebut ke negara tetangga. Meskipun masih merupakan negara bagian, tapi setidaknya kemungkinan untuk saling bertemu sangat kecil. Berbeda bila mereka masih tinggal di dalam satu negara. Jeff, tangkap bolanya. Seru Rosalind sambil melemparkan bola ke arah Jeffrey. Jeffrey pun mengulurkan tangannya hingga bola itu pun masuk ke dalam dekapannya. Yeay, Jeff berhasil, seru Jeffrey girang. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar gerbang. Rosalind yang begitu awas pun segera mendekat ke arah Jeffrey, mengambil posisi untuk mengamankannya. Jeffrey, pekik Eve yang sudah meringsek masuk ke dalam gerbang. Padahal gerbang itu dijaga beberapa orang bodyguard atas perintah Jevian, tapi ternyata sore itu Eve tiba-tiba datang dengan membawa pengawal yang lebih banyak lagi. Sepertinya ia sudah mempersiapkan segalanya agar bisa masuk ke dalam. Mata Jeffrey membulat. Seketika ekspresi ceria Jeffrey berubah menjadi panik. Tenang, Jeff, Auntie di sini. Auntie akan melindungimu, ujar Rosalind mencoba menenangkan. Jeffrey, kau di sini. Seru Eve dengan senyum lebarnya. Namun entah mengapa, Rosalind tidak menyukai senyum itu. Terlihat palsu dan memuakkan. Berhenti di tempat. Seru Rosalind yang sudah berdiri di depan Jeffrey. Jeffrey duduk di kursi, memalingkan wajah tak ingin melihat ibu yang tidak pernah mengharapkannya. Kau lagi. Desis Eve penuh kebencian. Minggir. Aku ingin bertemu putraku, usir Eve pada Rosalind. Apa? Putra? Sejak kapan Jeffrey menjadi putramu? Bukannya kau tidak pernah mengharapkan kehadirannya? Sinis Rosalind membuat mata Eve melotot tajam. Itu bukan urusanmu. Segera menyingkir sebelum aku melakukan kekerasan padamu, kuku Eve. Lakukan saja bila kau mampu, sahut Rosalind acuh tak acuh. Eve menggeram marah. Kemudian ia menyuruh dua orang pengawal yang berdiri di belakang tubuhnya untuk maju menyingkirkan Rosalind. Rosalind melihat Laura pun segera memanggilnya dan memintanya membawa Jeffrey masuk ke dalam.
Laura pun menurut dan bergegas meraih Jeffrey ke dalam gendongannya kemudian masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Rosalind tampak berusaha menghalang-halangi pengawal Eve yang ingin mendekat Jeffrey. Bodoh, melawan satu perempuan tidak bisa, sentak Eve saat melihat dua pengawalnya yang kewalahan menghadapi Rosalind. Satu pengawal Eve sudah tumbang. Tinggal satu lagi. Kemampuan bela diri laki-laki itu kelihatan jauh lebih tinggi. Tapi banyak jalan menuju Roma. Rosalind takkan mengalah. Akhirnya, pengawal kedua Eve pun berhasil tumbang. Melihat kekalahan orang-orang suruhannya, akhirnya Eve pergi dengan gelora amarah yang menggebu-gebu. Setelah Eve pergi, di saat bersamaan Jeffian pun pulang. Keamanan rumah pun segera melapor. Jeffian yang panik dengan keadaan Jeffrey pun gegas berlari masuk ke dalam rumah. Ia pun segera berjongkok di hadapan Jeffrey menanyakan keadaan putranya itu. Jeff tidak apa-apa, Daddy. Daddy tidak perlu khawatir kan sudah ada Auntie Celine. Auntie Celine ternyata hebat berkelahi, Daddy. Kalau Jeff sudah sembuh, Jeff ingin belajar berkelahi seperti Auntie Celine, Daddy. Boleh kan? Alis Jeffian menukik. Ia memang sudah mendengar cerita keamanan rumahnya bagaimana menumbangkan pengawal Eve. Mereka yang juga melawan pengawal Eve yang lain pun kesulitan, tapi Rosalind yang seorang perempuan ternyata mampu melawan dua orang sekaligus. Ia tak sengaja melihat setelah susah payah melawan pengawal Eve lainnya dengan teman-teman yang lainnya. Oleh sebab itu, ia tahu bagaimana tangguhnya Rosalind melawan pengawal Eve. Jeffian lantas menoleh ke arah Rosalind. Namun dahi Jeffian seketika berkerut saat melihat wajah Rosalind yang tiba-tiba memucat. Celine, kau kenapa? Tanya Jeffian mendadak khawatir. Saya tidak apa-apa. Brooke. Tiba-tiba Rosalind tersungkur di lantai. Jeffian, Jeffrey, dan Laura seketika panik. Jeffian pun gegas memeriksa keadaan Eve yang sudah pingsan. Mata Jeffian seketika membelalak saat melihat aliran darah dari bagian belakang tubuh Rosalind. Laura, jaga Jeff di rumah. Aku akan membawa Celine ke rumah sakit sekarang. Ucapnya pada Laura. Dad, panggil Jeffrey yang juga khawatir. Tunggu Daddy di rumah, oke. Jeffrey mengangguk dengan mulut terkunci. Setelahnya, tanpa banyak bicara Jeffian meraih Rosalind ke dalam gendongannya. Ia akan membawa Rosalind ke rumah sakit. Wah, Jeffrey suka menggambar, Tanya Rosalind seraya meletakkan segelas susu coklat yang dicampur es batu untuk Jeffrey. Di siang yang terik ini memang sangat nikmat menyantap maupun meminum sesuatu yang dingin. Menurut Laura, Jeffrey menyukai susu coklat jadi ia membuatkan susu coklat diberi es batu untuk menemani Jeffrey yang sedang menggambar. Iya Auntie, Jeff suka menggambar, jawab Jeffrey antusias. Hebat. Kupu-kupunya cantik sekali. Persis asli, puji Rosalind membuat Jeffrey tersenyum lebar. Auntie bisa menggambar. Rosalind terkekeh, bisa. Tapi hanya gambar orang lidi, jawabnya sambil tergelak. Orang lidi. Beo Jeffrey yang tidak pernah mendengar nama itu. Rosalind menggaruk tengkuknya sambil terkekeh, Jeff tidak tahu, ya. Orang lidi itu ada di cerita kartun dari negeri nan jauh di sana. Oh ya. Tapi kok Jeff tidak pernah mendengarnya ya? Beo Jeffrey. Bisa Auntie gambarkan? Pinta Jeffrey memelas. Rosalind tersenyum kikuk. Tapi tak pelak ia menuruti keinginan Jeffrey. Setelah gambar itu selesai, Rosalind pun menunjukkannya pada Jeffrey. Mata Jeffrey sontak membulat. Lalu sepersekian detik kemudian ia pun tertawa terbahak-bahak. Rosalind pun ikut tertawa. Ia merasa geli sendiri dengan hasil gambarnya. Auntie serius cuma bisa gambar ini. Auntie pasti hanya bercanda, iya kan? Auntie serius. Auntie itu paling tidak bisa dalam urusan menggambar. Tapi kalau urusan pelajaran apalagi matematika, Auntie pasti jagonya. Wah, Auntie hebat. Berarti kalau Jeff sudah masuk elementary school, Jeff bisa minta ajarin Auntie saat belajar, seru Jeffrey girang. No problem. Sekarang, minum dulu ya susu coklatnya. Jeff pasti haus setelah menggambar dan tertawa barusan, ujar Rosalind seraya menyodorkan segelas es susu coklat padanya. Jeffrey pun menerima dengan antusias.
Jeffrey meminum es susu coklatnya dengan bersemangat. Semua interaksi antara Jeffrey dan Rosalind tak luput dari sepasang mata yang sejak tadi memperhatikan mereka. Tak lupa ia memotret kebersamaan Jeffrey dan Rosalind kemudian mengirimkan fotonya kepada seseorang yang sudah sejak tadi menunggu kabar darinya. Bab 90. Jeffian menatap puas pada foto-foto dan video yang dikirimkan Laura. Ternyata sikap Rosalind cukup baik pada putranya meskipun mereka belum lama saling mengenal. Jeffian sengaja meminta Laura mengawasi secara diam-diam interaksi antara Rosalind dan Jeffrey. Dan dari foto serta video itu, seketika membuat Jeffian terkesima. Bagaimana perempuan yang selalu memasang wajah datar itu bisa membuat Jeffrey tertawa lebar jelas saja membuat Jeffian terperangah tak percaya. Setelah melihat foto-foto dan video yang dikirimkan Laura, akhirnya Jeffian bisa benar-benar bernafas lega. Sepertinya Rosalind memang sosok yang dapat ia percaya. Sore ini Rosalind menemani Jeffrey bermain bola. Bukan sepak bay, main lempar-lemparan bola sebab Jeffrey tidak bisa terlalu banyak bergerak. Jantungnya lemah, Rosalind sudah mendapatkan segala informasi mengenai Jeffrey. Rosalind merasa iba dengan anak sekecil Jeffrey. Menurut Laura, ibu Jeffrey tidak pernah menginginkan anak itu. Alhasil, meskipun hamil ia masih sering mengkonsumsi alkohol dan merokok tanpa sepengetahuan Jeffian. Bahkan saat ketahuan pun, ia tidak merasa bersalah. Setelah Jeffrey lahir dan dinyatakan mengalami kelainan jantung, bukannya merasa bersalah, Eve justru makin membencinya. Sudah tidak pernah diinginkan ibunya, menderita penyakit pula, sungguh malang nasib Jeffrey. Beruntung Jeffrey masih memiliki seorang ayah yang begitu menyayanginya. Tidak seperti dirinya dulu, memiliki ayah, tapi tidak mau mengakuinya. Jose justru memprovokasi dirinya kalau Rufus lah ayah kandungnya. Segala tipu daya Jose hembuskan membuat dirinya begitu membenci Rufus dan Delena serta putra satu-satunya, Rainero. Apalagi sedari kecil ia tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua membuatnya makin membenci keluarga Sanchez itu. Ia merasa dendam. Ia merasa, seharusnya ialah berada di posisi Rainero sebab ia yang lebih dulu lahir ke dunia. Namun kenyataan menamparkan dirinya, Jose telah menipunya mentah-mentah. Rosalind merasa benar-benar malu. Ia kehilangan wajah untuk kembali bertemu Delena dan keluarganya. Bahkan setelah hampir terbunuh, Delena dan Senina masih mau memaafkan dan mencabut tuntutan mereka. Bagaimana Rosalind bisa kembali berhadapan dengan mereka? Oleh sebab itu, Rosalind memilih pergi dari negara tersebut ke negara tetangga. Meskipun masih merupakan negara bagian, tapi setidaknya kemungkinan untuk saling bertemu sangat kecil. Berbeda bila mereka masih tinggal di dalam satu negara. Jeff, tangkap bolanya. Seru Rosalind sambil melemparkan bola ke arah Jeffrey. Jeffrey pun mengulurkan tangannya hingga bola itu pun masuk ke dalam dekapannya. Yeay, Jeff berhasil, seru Jeffrey girang. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar gerbang. Rosalind yang begitu awas pun segera mendekat ke arah Jeffrey, mengambil posisi untuk mengamankannya. Jeffrey, pekik Eve yang sudah meringsek masuk ke dalam gerbang. Padahal gerbang itu dijaga beberapa orang bodyguard atas perintah Jeffian, tapi ternyata sore itu Eve tiba-tiba datang dengan membawa pengawal yang lebih banyak lagi. Sepertinya ia sudah mempersiapkan segalanya agar bisa masuk ke dalam. Mata Jeffrey membulat. Seketika ekspresi ceria Jeffrey berubah menjadi panik. Tenang, Jeff, Auntie di sini. Auntie akan melindungimu, ujar Rosalind mencoba menenangkan. Jeffrey, kau di sini. Seru Eve dengan senyum lebarnya. Namun entah mengapa, Rosalind tidak menyukai senyum itu. Terlihat palsu dan memuakkan. Berhenti di tempat. Seru Rosalind yang sudah berdiri di depan Jeffrey. Jeffrey duduk di kursi, memalingkan wajah tak ingin melihat ibu yang tidak pernah mengharapkannya. Kau lagi. Desis Eve penuh kebencian. Minggir. Aku ingin bertemu putraku, usir Eve pada Rosalind. Apa? Putra? Sejak kapan Jeffrey menjadi putramu? Bukannya kau tidak pernah mengharapkan kehadirannya? Sinis Rosalind membuat mata Eve melotot tajam. Itu bukan urusanmu. Segera menyingkir sebelum aku melakukan kekerasan padamu, kuku Eve.
Lakukan saja bila kau mampu, sahut Rosalind acuh tak acuh. Eve menggeram marah. Kemudian ia menyuruh dua orang pengawal yang berdiri di belakang tubuhnya untuk maju menyingkirkan Rosalind. Rosalind melihat Laura pun segera memanggilnya dan memintanya membawa Jeffrey masuk ke dalam. Laura pun menurut dan bergegas meraih Jeffrey ke dalam gendongannya kemudian masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Rosalind tampak berusaha menghalang-halangi pengawal Eve yang ingin mendekat Jeffrey. Bodoh, melawan satu perempuan tidak bisa, sentak Eve saat melihat dua pengawalnya yang kewalahan menghadapi Rosalind. Satu pengawal Eve sudah tumbang. Tinggal satu lagi. Kemampuan bela diri laki-laki itu kelihatan jauh lebih tinggi. Tapi banyak jalan menuju Roma. Rosalind takkan mengalah. Akhirnya, pengawal kedua Eve pun berhasil tumbang. Melihat kekalahan orang-orang suruhannya, akhirnya Eve pergi dengan gelora amarah yang menggebu-gebu. Setelah Eve pergi, di saat bersamaan Jevian pun pulang. Keamanan rumah pun segera melapor. Jevian yang panik dengan keadaan Jeffrey pun gegas berlari masuk ke dalam rumah. Ia pun segera berjongkok di hadapan Jeffrey menanyakan keadaan putranya itu. Jeff tidak apa-apa, Daddy. Daddy tidak perlu khawatir kan sudah ada Auntie Celine. Auntie Celine ternyata hebat berkelahi, Daddy. Kalau Jeff sudah sembuh, Jeff ingin belajar berkelahi seperti Auntie Celine, Daddy. Boleh kan? Alis Jevian menukik. Ia memang sudah mendengar cerita keamanan rumahnya bagaimana menumbangkan pengawal Eve. Mereka yang juga melawan pengawal Eve yang lain pun kesulitan, tapi Rosalind yang seorang perempuan ternyata mampu melawan dua orang sekaligus. Ia tak sengaja melihat setelah susah payah melawan pengawal Eve lainnya dengan teman-teman yang lainnya. Oleh sebab itu, ia tahu bagaimana tangguhnya Rosalind melawan pengawal Eve. Jevian lantas menoleh ke arah Rosalind. Namun dahi Jevian seketika berkerut saat melihat wajah Rosalind yang tiba-tiba memucat. Celine, kau kenapa? Tanya Jevian mendadak khawatir. Saya tidak apa-apa, Brooke. Tiba-tiba Rosalind tersungkur di lantai. Jevian, Jeffrey, dan Laura seketika panik. Jevian pun gegas memeriksa keadaan Eve yang sudah pingsan. Mata Jevian seketika membelalak saat melihat aliran darah dari bagian belakang tubuh Rosalind. Laura, jaga Jeff di rumah. Aku akan membawa Celine ke rumah sakit sekarang. Ucapnya pada Laura. Dad, panggil Jeffrey yang juga khawatir. Tunggu Daddy di rumah, oke. Jeffrey mengangguk dengan mulut terkunci. Setelahnya, tanpa banyak bicara Jevian meraih Rosalind ke dalam gendongannya. Ia akan membawa Rosalind ke rumah sakit.